Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Di video kali ini saya lagi memperbaiki kulkas satu pintu merek Maspion ya teman-teman ya. Jadi ini kulkasnya itu merek Maspion, dan untuk kendalanya katanya itu setelah kita bersihkan, kemudian setelah dibersihkan kemudian dinyalakan kembali, di sini sudah tidak dingin kembali teman-teman. Nah, di sini saya coba cek terlebih dahulu ya untuk listriknya apakah normal atau tidak. Usahakan itu 220 atau minim 190 volt teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, siapa tahu kendalanya juga sama ya, persis. Di sini untuk kendalanya itu dia nggak dingin tapi lampu menyala. Kemudian untuk mesin kompresor dia panas teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian evaporator ataupun di bagian freshernya, di sini nggak dingin sama sekali. Tapi di sini kita bisa lihat dan bahwasannya di bagian evaporator ini nggak ada yang terluka teman-teman ya. Jadi nggak ada yang terluka. Hanya saja di sini ada suara seperti air teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, ini penyebabnya itu ada dua kemungkinan teman-teman ya. Jadi ada dua kemungkinan, entah itu dari oli yang naik, entah itu dari ada kebocoran freonnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang di sini ada mesin kompresor. Dan untuk mesin kompresor itu sendiri dia panas dan getar, artinya itu masih nyala ya, masih nyala dan hidup. Nah, di sini saya coba lihat ya, coba saya matikan dan saya nyalakan apakah di bagian filter atau di bagian pipa-pipa ini ada dingin ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan dingin itu ada sirkulasi yang mampet, artinya itu ada semacam sirkulasi yang kurang normal teman-teman ya. Nah, di sini saya coba lihat dulu di bagian kondensor yang menuju ke bodi, di sini hangat teman-teman ya. Dan untuk tekanan dari freon di sini saya lihat sudah habis ya. Kemungkinan besar di sini karena oli kompresor itu naik teman-teman. Nah, di sini saya coba menganalisa untuk kerusakan ini ya. Nantinya seperti apa teman-teman bisa simak terus video ini. Yang pertama saya lakukan di sini, saya hanya memflashing di bagian evaporator, kemudian nanti saya isi ulang freon kembali teman-teman ya. Oke, kita langsung kita flashing dulu, kita buang dulu untuk di bagian freshernya. Jadi di bagian freshernya ini banyak banget oli-oli yang terjebak di bagian evaporator ya. Jadi kita harus buang terlebih dahulu. Kemudian di sini setelah nanti kita buang dan sudah bersih dari oli, baru kita proses ke selanjutnya teman-teman. Nah, ini di sini sudah nggak ada oli yang keluar dari evaporator, artinya di sini teman-teman sudah selesai ya untuk membersihkannya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian freshernya di sini teman-teman ya. Jadi di bagian evaporator di sini sudah tidak ada suara gemericik air lagi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini suaranya sudah halus dan nggak ada lagi untuk suara gemericik air. Kalau misalkan masih ada gemericik air itu tandanya masih ada oli yang tersisa teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk membersihkan di bagian jalur kondensor ya. Jadi di bagian kondensor kita bersihkan juga. Nah, di sini kita potong untuk di jalur kondensor, kemudian kita flashing, kita bersihkan teman-teman ya. Nah, setelah kita bersihkan kemudian kita pasang, semuanya kita pasang. Untuk jalur-jalurnya semuanya kita pasang, dan untuk filter juga kita pasang. Setelah bersih ya, usahakan nggak ada yang bocor untuk di pengelasan. Nah, kemudian barulah kita proses pemakuman. Nah, untuk proses pemakuman di sini saya tidak menggunakan alat vakum tambahan, hanya saja seperti biasa saya menggunakan
bawaan dari mesin kompresor itu sendiri teman-teman ya, karena nggak ribet-ribet juga bawa-bawanya. Nah di sini saya proses pemakuman, teman-teman bisa lihat di manifold di sini itu sampai 0 ke bawah ya. Jadi ini sampai 0, oke kelihatan. Nah ini sampai 76 ya. Nah ini usahakan di sini sudah tidak mengeluarkan udara ya. Baru nanti setelah habis udaranya baru kita tutup dan kita las. Baru nanti kita pengisian freonnya teman-teman. Oke di sini sudah selesai, baru kita las ya. Nah kita las seperti ini supaya nggak ada kebocoran lagi teman-teman ya. Oke. Nah setelah kita pemakuman selesai, baru kita lanjut ke pengisian freon teman-teman ya. Jadi untuk pengisian freon di sini ada dua metode atau dua cara teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memainkan feeling ya seperti biasa. Biasanya kalau misalkan kulkas satu pintu kadang-kadang ada yang 15 PSI, kadang juga nggak nyampe 15 PSI. Atau teman-teman bisa lihat di diagram kulkas itu sendiri. Karena di diagram di sini sudah kedapatan ya untuk arus listrik untuk ampere 0,67 ampere. Dan untuk gas pendingin R134 itu hanya 95 gram teman-teman ya. Jadi nggak nyampe 100. Nah di sini saya hanya mencoba pengisian 10 PSI ya, karena mungkin ini hanya patokan saya. Ini 10 PSI, ini sudah sangat dingin karena ini evaporatornya juga nggak terlalu besar. Nah teman-teman bisa lihat untuk hasilnya sudah mulai ada pembukuan es di bagian evaporatornya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara mengatasinya. Siapa tahu teman-teman ada kendala mengenai kulkas nggak dingin, lampunya hanya menyala saja. Untuk bodi dia dingin, dan pastikan untuk mesin kompresornya itu harus nyala teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nggak nyala, teman-teman bisa cek di bagian mesin kompresornya. Teman-teman bisa cek overload dan relaynya. Nah usahakan nyala dulu. Kalau misalkan mesin kompresor sudah nyala dan tetap nggak ada proses pendinginan di kulkas, teman-teman bisa lakukan seperti di video ini teman-teman ya. Ini saya nggak ada pergantian kondensor, hanya saja di sini hanya cukup pemelasingan dan cukup isi freon saja teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk caranya dan untuk solusinya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.